Shalom Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu dalam persekutuan Philadelphia di bulan Juni ini. Bagaimana? Sehat semua Opa Oma? Puji Tuhan, apapun yang kita rasakan saat ini, kita pasti selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pimpinan, hingga saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan Philadelphia. Mari dengan bersukacita bersama kita akan menyanyikan pujian, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Mari kita bergembira bersama sambil tepuk tangan ya Opa Oma. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan sia-siakan waktumu, janganlah sia-siakan waktumu. Hibur dan tolonglah yang berkeluh, biarlah lampumu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai dan tinggal tetap. Puji Tuhan. Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pendeta Dimas Aryo Yuwono yang akan menyampaikan firman Tuhan. Halo Oma Opa, kita berjumpa kembali dalam persekutuan Philadelphia ya di bulan ini. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan tema yang akan kita renungkan bersama ini, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah usia kami yang sudah tidak lagi muda, kami terus untuk berusaha memperkaya iman kami sehingga kehidupan kami di usia senja pun semakin bermakna. Kami tahu ketika kami mampu memaknai hidup kami di usia senja, maka kami pun akan terus tetap dapat berkarya sekalipun usia kami tidak lagi muda. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama saat ini akan menjadi dasar bagi iman kami terus melangkah di tengah segala kegelisahan kami sebagai para lansia yang saat ini sedang berjuang. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, Oma Opa, berapa usia Oma Opa sekarang? Berapa? Itulah yang akan menjadi tema kita. Berapa usiamu? Berapa sih usia Oma Opa sekarang? Nah, kalau kita sudah merasa, aduh tua, kita tidak bisa apa-apa lagi, kita merasa, ya sudahlah, hidupku tinggal menunggu nanti dipanggil pulang kembali. Nah, saya mau kasih tunjuk satu gambar bagi Oma dan Opa. Ini, kalau kita lihat gambar ini,
apa yang terbayang? Wih, aromanya, rasanya enak ya. Kalau belum mencoba, nanti minta ajak anaknya atau cucunya cobain. Atau kalau sudah mencoba lalu setelah lihat gambar ini kepengen, nanti setelah kita bersekutu bersama dalam persekutuan Philadelphia, kita pesen KFC. Nah, Oma Opa, KFC sebuah tempat makan yang sudah sangat terkenal dan kita tahu, wih, baunya enak banget, rasanya juga enak. Setidaknya disukai oleh anak cucu kita. Siapa yang merintis? Yang merintis adalah seorang lansia. Yang mengawali adanya KFC ini justru seorang lansia, bukan anak muda loh. Ketika Kolonel Sanders ini pensiun atau usianya sudah sangat tua, justru di saat itu dia baru memulai usahanya mendirikan KFC. Cerita lebih lengkapnya Oma Opa bisa lihat di internet ya. Di situ akan ada banyak sekali perjuangan kisah Kolonel Sanders yang mendirikan KFC ini. Dan itu dimulainya di usia yang sudah senja. Nah, ini ada yang mengenal atau ada yang pernah tahu perjuangannya? Ya, dia adalah Nelson Mandela. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia justru menjadi seorang presiden Afrika Selatan ketika usianya menginjak 76 tahun. Bayangkan, usia 76 tahun yang harusnya tinggal menikmati hidup, duduk-duduk santai, baca buku, nonton YouTube. Nelson Mandela justru menjadi presiden ketika dia berusia 76 tahun. Lantas, masa hidupnya, dia ngapain aja? Kalau kita lihat hidupnya Nelson Mandela ini, hidupnya dipenuhi dengan berbagai kegagalan di mata banyak orang karena dia harus keluar masuk penjara. Keluar masuk penjaranya bukan karena kriminal nih, Oma Opa, tapi karena dia memperjuangkan kemanusiaan. Dan itulah yang terus-menerus konsisten dia lakukan. Hingga akhirnya di usianya yang ke-76 dia bisa menjadi presiden. Usianya sudah tidak lagi muda, bahkan mungkin seusia Oma dan Opa, tapi dia baru dilantik jadi presiden. Ah, itu kan tokoh-tokoh besar, Pak. Betul, memang itu tokoh besar. Tapi ternyata ada juga loh kisah-kisah nyata di sekitar kita, yang mana ada banyak sekali orang-orang yang berusia senja justru baru memulai usahanya. Setidaknya saya pernah mendengar sebuah cerita yang ini benar-benar terjadi. Ketika itu ada seorang pensiunan, dia ketika pensiun dia mengambil semua uang pesangonnya. Uang pesangonnya ini dipakai untuk menyekolahkan anaknya nanti ketika anaknya kuliah. Sehingga sebelum uangnya dipakai ini, biar uangnya tidak habis dan bahkan uangnya bisa bertambah banyak untuk menyekolahkan anak-anaknya, uangnya ini diinvestasikan. Dia berharap ketika semakin banyak yang diinvestasikan, maka keuntungan yang didapat dari investasi itu semakin besar. Nah, kita lihat, inilah yang sebenarnya menjadi cita-cita para pensiunan di usia senja, bukan punya uang, hasil tabungan, lalu kemudian tinggal duduk-duduk nanti dapat uang. Tentu keinginan itu tidak salah, tapi menjadi salah jika tidak dilihatnya secara lebih mendalam lagi. Akhirnya uang yang begitu banyak ini yang harusnya dipakai untuk membiayai kuliah justru menjadi hilang begitu saja. Hilang karena dia ditipu oleh investor. Miris, menyedihkan. Apakah setelah itu dia hanya meratapi nasib? Ternyata karena dia merasa, aduh ini salah. Tapi dia masih punya tanggungan, anak-anaknya. Dia memulai usahanya ketika dia berusia 60 tahun plus-plus. Dan di usia itulah dia berjuang habis-habisan untuk anak-anaknya. Dan puji Tuhan, selang berapa tahun kemudian dia bisa menggunakan uang dari hasil usaha yang dirintisnya untuk membiayai anak-anaknya studi lanjut. Lihatlah Oma dan Opa, seorang lansia yang berjuang untuk merintis usaha di usia senja pun ternyata masih mampu dan bahkan sukses. Firman Tuhan hari ini juga mau melihat gambaran seorang lansia yang di masa tuanya justru punya ambisi yang begitu besar.
Siapa dia? Kita mau lihat bersama-sama di kitab Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Oma Opa, yang berbicara ini adalah Kaleb. Kaleb meminta, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, itu yang bicara Kaleb. Kita mau lihat bersama-sama. Apa yang membuat Kaleb meminta agar Hebron itu diserahkan kepada Kaleb? Kita bisa lihatnya di ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Musa 40 tahun yang lalu, dari teks yang saat itu tadi kita baca, itu meminta pada Kaleb untuk mengintai sebuah negeri. Dan Musa saat itu bersumpah bahwa tanah yang diinjak itu akan menjadi miliknya Kaleb dan anak-anaknya. Nah, selama 45 tahun Kaleb memperjuangkan tanah itu, menunggu waktu yang tepat. Jadi kalau kita lihat saat Kaleb meminta kepada Yosua untuk memberikan Hebron dan untuk berperang maju melawan orang-orang Enak, berapa usia Kaleb? Usia Kaleb adalah 85 tahun. Dan itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-11, bukan? Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Mengapa Kaleb harus menegaskan hal ini? Di ayatnya yang ke-11. Agar Yosua menjadi percaya bahwa orang tua yang ada di depannya Yosua itu adalah orang tua yang punya semangat besar. Orang tua yang tidak patah semangat oleh usianya. Bahkan Kaleb berkata, kekuatanku masih sama seperti ketika 40 tahun yang lalu ketika disuruh Musa. Hal ini menunjukkan rasa percaya dirinya Kaleb yang luar biasa. Dan kalau kita lihat rasa percaya diri Kaleb ini, kita bisa lihat bersama di kitab Bilangan. Kita mau flashback sedikit kisahnya Kaleb. Pada saat itu Musa mengutus 12 pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan, menyelidiki segala sesuatunya tentang tanah Kanaan. Laporan pertama yang diberikan adalah dari 10 pengintai itu berkata bahwa Kanaan itu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka meresponnya, mereka melihat tantangannya adalah demikian. Tetapi orangnya besar-besar dan suka memakan orang. Kita tidak dapat maju, kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Itu respon dari orang yang melihat bahwa yang diintainya ternyata ada tantangan yang begitu besar dan bahkan nggak mungkin diraih. Tapi laporan kedua datang dari Kaleb dan juga Yosua. Memang mengatakan hal yang sama. Ada berlimpah susu dan madunya dan dihuni oleh orang yang besar-besar yang bahkan memakan manusia. Tapi bedanya apa? Respon Kaleb ketika melihat tantangan ini. Kaleb justru berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, kalau kita lihat Kaleb ini bukan berarti dia sombong, bukan berarti dia terlalu pede. Kaleb ini justru menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, tetapi dia tidak menyerah pada keadaan. Karena apa? Ada kalimat di dalam Bilangan 14 ayat 6-9 berbunyi demikian, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jadi ada kata-kata jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan. Kalimat ini menunjukkan penyerahannya, namun Kaleb mau mencoba berjuang untuk memperjuangkan tanah Kanaan itu. Ditambah dengan kalimat jika Tuhan berkenan. Artinya, Oma Opa, di sini kita bisa melihat perbedaan perspektif antara Kaleb dan 10 pengintai tadi. 10 pengintai tadi melihat
orang-orang yang besar itu sebagai sebuah permasalahan yang tak mungkin dihadapi. Tapi Kaleb di masa tuanya, bahkan di masa mudanya juga, dia tetap punya pengharapan dan penyerahan diri pada Tuhan. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dia bisa mengatasinya dan masuk ke tempat itu. Kaleb tidak melihat kesulitannya sebagai masalah, namun pada keuntungan yang akan didapatkan bila Kaleb berhasil merebut kota tersebut. Apabila Kaleb berhasil menguasai, maka Kaleb dan keturunannya akan mendapatkan kota yang kuat pertahanannya. Nah, dari sini kemudian kita akan bersama-sama melihat, apakah itu benar sih? Dan hal itu pun kemudian diteliti, dan hasil penelitian di dalam sebuah artikel ataupun buku yang berjudul Productive Aging itu mengatakan bahwa umur paling produktif seseorang itu bukan di saat usianya 30 atau 40. Umur paling produktif urutan nomor 1 itu adalah 60-70 tahun. Dan produktif yang berikutnya itu di usia 70-80 tahun. Jadi ketika saat ini usia kita sudah mencapai usia 60++, di situ waktunya kita berpikir makin kreatif dan produktif. Karena sebenarnya lansia itu adalah komisi yang paling produktif berarti. Dan akhir kata, saya ingin menyampaikan refleksi bagi Oma dan Opa, teruslah berkarya di usia produktif kita, di usia lansia kita, sehingga kita dapat terus mengembangkan berbagai karunia yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Bahkan mungkin ada kejutan berupa karunia baru yang Tuhan berikan di usia senja kita. Temukan dan kembangkan sebagai wujud ungkapan syukur pada Allah atas usia panjang yang diberikan. Selamat berjuang untuk makin produktif ya, Oma Opa. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Teladan Kaleb masih terus kami ingat, dan itulah yang akan membuat kami mampu untuk berjuang sekalipun saat ini usia kami tidak lagi muda. Namun ternyata usia kami yang berusia 60 tahun lebih ini justru adalah usia produktif yang Tuhan berikan di dalam diri kami. Ketika kami mampu mencapai usia yang sedemikian panjangnya, mampukan kami untuk mensyukurinya dengan cara kami terus mengasah kemampuan kami dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kami, sehingga kami terus tetap berkarya di tengah-tengah usia kami yang tidak lagi muda. Ini Tuhan, segala hal yang ada pada diri kami serahkan sepenuhnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa, Oma Opa. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dimas Aryo Yuwono yang memberikan kita semangat bahwa kita harus tetap produktif di usia yang senja. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri persekutuan kita. Kita akan pujikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari dengan tekad yang kuat, kita akan berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah pujian ini memotivasi kita untuk kita bisa mempergunakan kesempatan ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita akan merayakan ulang tahun Opa Oma yang merayakannya di bulan Juni ini. Yang pertama ada Ibu Endang Sri Wahyu Ariningsi atau Ibu Tiwan. Yang kedua Ibu Ang Hinglan. Yang ketiga ada Ibu Pipin. Yang keempat ada Ibu Christine. Yang kelima ada Ibu Lim Willian. Dan yang keenam ada Ibu Magdalena Sri Rahayu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang mendapat arisan pertama minggu ini di bulan Juni ialah Ibu Akim 1. Selamat kepada Ibu Akim 1. Dan yang kedua didapatkan oleh ya, Ibu Cipto. Selamat kepada Ibu Akim 1 dan Ibu Cipto. Tuhan Yesus memberkati.